Data driven merupakan sebuah konsep pengambilan keputusan yang didasari oleh data. Data dari berbagai sumber termasuk bersifat open data dikumpulkan untuk kemudian dianalisis guna menghasilkan informasi faktual. Informasi faktual ini nantinya akan dijadikan pemahaman dasar dari sebuah permasalahan yang sedang dicoba untuk diselesaikan berdasarkan hasil analisis yang komprehensif. Akan muncul beberapa pilihan strategi untuk dijadikan sebagai jawaban dari permasalahan tersebut. Salah satunya adalah negara yang pengambilan keputusan di kota-kotanya sudah menggunakan data driven adalah Australia. Contohnya adalah kota Sydney ketika akan menentukan stasiun pengisian kendaraan listrik. Kota saat ini dan kota masa depan memiliki potensi untuk menghasilkan data real-time dalam jumlah besar melalui infrastruktur dan jaringan sosialnya yang kompleks. Dua hal tersebut dapat diolah menggunakan teknologi machine learning yang melakukan data mining untuk memperoleh berbagai data sesuai kebutuhan. Ketika dikumpulkan dan diatur secara sistematis, data dapat disimpan, dibagikan, dan diterapkan untuk menyediakan cara-cara layanan dan aplikasi baru yang dapat memengaruhi gaya hidup. Masyarakat merupakan salah satu inti dari kota. Dengan adanya aksesibilitas menuju data real-time, tiap individu dan komunitas semakin berkesempatan untuk terlibat dan turut serta dalam berbagai isu maupun proses perkotaan yang menyangkut kehidupan mereka. Hal ini juga lah yang dilakukan kota Sydney. Mereka menggunakan dataset dari laman data.news.gov.au yang diperbarui secara real-time dan data penduduk pemilik kendaraan listrik serta data wilayah dengan pasar terbesar untuk merencanakan titik stasiun pengisian kendaraan listriknya. Dengan menerapkan pengambilan keputusan secara data driven yang datanya dapat diperoleh dari open data, sebuah perkotaan akan berpeluang untuk mengembangkan smart inisiatif, di mana masyarakatnya secara langsung terus membentuk pengembangan perkotaan tersebut dari kebiasaan sehari-harinya yang dapat diunggah ke data lake. Selain itu, bisa juga dilakukan kolaborasi yang nantinya menciptakan inovasi baru untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Namun, tentu saja ada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan, seperti kompleksitas, kualitas, keamanan dari data tersebut, serta apakah infrastruktur dari kota tersebut sudah siap menampung maupun mengolah data dari masyarakatnya. Selain pada sistem transportasi, Big juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembuatan kebijakan di Australia. Penerapan data driven untuk open data di Australia memiliki benefit yang cukup signifikan, seperti contohnya di bidang kesehatan. Australia memiliki laman web digitalhealth.gov.au dan aplikasi My Health Record yang merupakan platform kesehatan yang memberikan informasi kepada masyarakat status kesehatan, kondisi, serta rencana pengobatannya. Sistem ini juga menyediakan data kesehatan real-time, mengatasi masalah kesehatan, serta meningkatkan perencanaan kesehatan. Di bidang ekonomi, pada tahun 2013, inovasi data driven menambah nilai sebesar 67 miliar dolar atau sekitar 4,4% PDB pada perekonomian Australia. Solusi berbasis data driven menjadi pusat perhatian karena dapat digunakan untuk melawan perubahan iklim yang tujuannya untuk membawa masyarakat lebih dekat ke masa depan yang berkelanjutan dengan memberi mereka kemampuan untuk memantau emisi karbon dan mengelola sumber daya alam dengan lebih selektif. Kesimpulannya, data-data individual masyarakat memiliki peran yang besar dalam perencanaan maupun pembangunan sebuah perkotaan apabila digunakan dengan benar. Pengambilan keputusan secara data-driven yang didasari oleh data masyarakat sendiri yang disimpan ke dalam big data dan tersedia untuk umum dapat menciptakan berbagai kebijakan maupun inovasi yang kolaboratif serta pro masyarakat, sehingga masyarakat pun akan merasa turut berpartisipasi dalam mengembangkan kota tempat tinggalnya. Selain itu, permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat pun dapat diatasi dengan lebih cepat karena datanya dikelola secara real-time. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sudah siapkah perkotaan di Indonesia dalam menggunakan data masyarakatnya sendiri sebagai dasar pengambilan keputusan? Beberapa sektor seperti transportasi mungkin sudah mulai terlihat kesiapannya, sedangkan sektor yang lain belum terlalu memperlihatkan kesiapannya. Saat ini, jika dibandingkan dengan Australia, pemerintah Indonesia masih belum memiliki laman open data yang ukurannya satu negara. Ada beberapa kota yang sudah berupaya untuk menyediakan open data, seperti kota Bandung dan Jakarta, walaupun data yang disediakan tidak terlalu lengkap dan sifat datanya belum real-time. Singkatnya, masih diperlukan banyak upaya pemantapan infrastruktur maupun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi untuk memperoleh dan mengelola data, sehingga keputusan perencanaan dan pengelolaan perkotaannya menjadi lebih data-driven, bukan hanya berlandaskan kepentingan sekelompok orang.